Bang, nunduk bang. Pak. Dikit pak. Dikit pak. Oh, Kasih aku. Oke guys, balik lagi di Nyerocos Politisi Medsos. Oke, ini masih seputar Pak Jokowi ya. Dia lagi melaporkan 4 orang guys ke Mabes Polri, tapi yang disorot di sini mobil yang dia pakai ternyata belum bayar pajak guys. Ini benar-benar nggak ngasih contoh baik ya, nggak ngasih contoh teladan yang baik buat masyarakat luas gitu guys. Jadi ini benar-benar gimana gitu ya. Padahal apa ya? Padahal dia masih digaji juga dari pajak rakyat guys. Masa dia naik mobil ke Mabes Polri tapi mobil yang belum bayar pajak? Ini benar-benar gimana gitu ya, makin ke hari makin gimana gitu. Dan juga kenapa sih harus dilaporkan gitu, padahal kan biasa lah kritikan gitu ya. Jadi kayak apa ya, kayak kita terus diadu domba gitu. Jadi masyarakat ataupun netizen di media sosial kan makin berantem ini guys, di kolom komentar khususnya ya. Jadi ini benar-benar banyak kritikan plus juga karena beliau ke Mabes Polri pakai mobil yang belum bayar pajak. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita lihat beberapa komentar netizen. Jokowi langgar aturan karena mobil untuk melaporkan penuduh ijazah palsu nunggak pajak. Guys, kalian tahu gak sih? Ternyata mobil yang dipakai Jokowi buat laporin penuduh ijazah palsu tuh belum bayar pajak loh. Wah, kok malah jadi langgar aturan gini ya? Apa emang jadi hal biasa karena pengalaman otak-atik konstitusi? Menurut penelusuran media Ermol, mobil yang dipakai Jokowi tersebut atas nama PT Indonesia Berlian Y, dan batas bayar pajaknya itu 3 Maret 2025 kemarin. Kedatangan Jokowi pakai mobil mati pajak ini bareng sama pengacaranya dan dapat pengawalan dari Pas Pampres. Kalau menurut kalian, gimana nih guys? Kok mobilnya Jokowi nunggak pajak? Wartawan RMOL di sistem aplikasi ternyata menunggak 2 bulan dari tanggal 3 Maret. Sayang sekali ya, sungguh disayangkan. Tapi itulah realitanya, bahwa hari ini kita sedang ditayangkan sebuah pertarungan antara orang-orang yang menduga ijazahnya palsu dan Pak Jokowi sudah melaporkan, jadi saling lapor. Mudah-mudahan cepat selesai ya. Karena kalau tidak, sayang sekali, habis energi kita dipakai untuk yang begini-begini. Jadi inilah breaking newsnya saudara-saudara, sahabat-sahabat semua. Pak Jokowi yang datang ke Polda bukan naik kereta kencana, tapi naik Innova hitam yang pajaknya nunggak. Gue mau ikutan nimbrung masalah isu ijazah ini, tapi dalam hal ini gue coba memposisikan diri sebagai pihak yang ada di luar permainan. Sebelumnya, gue mau bilang kalau gue nggak ada bermaksud untuk mengecilkan semangat pihak-pihak yang lagi mencari kebenaran masalah ijazah yang mulia Tuan Jokowi yang nggak pernah salah, sama sekali kata para budak cintanya. Karena gue punya perspektif yang berbeda soal isu ijazah ini. Jadi kemarin gue baru aja diskusi warung kopi sama beberapa senior ngebahas soal isu ijazah Tuan Jokowi. Ada senior yang bilang, seandainya ijazah Jokowi ini beneran palsu, tetap aja tuntutan soal ijazah ini bakalan mentah. Kenapa? Karena menurut dia, kaki tangan Jokowi masih ada di beberapa institusi, terutama aparat penegak hukum. Dan bakal susah banget untuk menggoyang si Jokowi sekarang ini. Dan menurut dia, teman-teman yang sekarang menggugat ijazah Jokowi ini lagi masuk ke dalam jebakan Batman-nya Jokowi. Kok bisa gitu? Karena mereka menyampaikan analisis ilmiahnya itu secara terbuka. Ini kita anggap aja ijazah Jokowi itu nggak ada, dan gambar-gambar ijazah yang beredar itu kita anggap aja palsu semua. Nah, terus lu pikir, kenapa Jokowi nggak mau ngasih lihat ijazahnya? Sampai sekarang. Bisa jadi dia dan timnya lagi mempelajari apa aja kekurangan yang dipermasalahkan. Terus mereka siapin sesuatu untuk menutupi kekurangan itu. Contoh nih, soal font. Kan yang beredar itu pakai
font yang katanya belum ada di tahun 1985. Nah, mungkin aja timnya Jokowi langsung gercep siapin bentuk ijazah dengan pakai font yang sesuai dengan zamannya. Masuk akal toh? Terus juga soal analisa lainnya yang dianggap kelemahan. Bisa jadi udah ditutupin dengan mempersiapkan yang lebih orisinil. Jadi, analisa ilmiah soal kekurangan itu bakal dijadiin masukan dan dibenerin sama timnya Jokowi. Nah, ntar pas di pengadilan, kalian bakal cengok karena dokumen yang dikasih lihat udah dibuat sedemikian rupa supaya kelihatan seperti asli. Endingnya apa? Kalian bakalan dianggap nyebarin fitnah, bikin kegaduhan, dan akhirnya kalian nggak dipercaya publik lagi. Jokowi ini pinter mainin emosi orang, terus dijadiin kekuatannya. Dan dia juga dinilai bisa membuat kebenarannya versi dia sendiri dengan kekuatan pasukan buzzer bujinya untuk ngebangun narasi. Itulah kenapa gua dan beberapa senior punya pemikiran kalau gugatan ini bakalan mentah. Tapi ya nasi udah jadi bubur, ya maju terus kalau yakin bener. Dan buat yang mulia Tuan Jokowi, saya agak gak setuju kalau Bapak bilang gak wajib ngasih lihat ijazahnya ke publik. Ingat ya Pak, sampai detik ini Bapak masih makan dari duit pajak rakyat Indonesia. Semua fasilitas mantan presiden yang Bapak terima itu dibiayain pakai duit pajak rakyat. Tolong bijak sedikit kalau ngomong. Apa susahnya ngasih lihat ijazah doang? Kalau ijazah itu beneran ada, kan Bapak juga yang tenang. Jadi nggak bikin kerusuhan antar masyarakat. Atau apakah emang Bapak menikmati itu sebagai sebuah permainan politik? Dan akhirnya gue cuma mau ingetin aja buat kita semua. Ancaman PHK di mana-mana. Ancaman ekonomi global di depan mata. Korupsi makin gila-gilaan. Jangan sampai semua itu jadi ketutup sama urusan ijazah ini. Dah, itu aja. Apa lo? Akhirnya Pak Jokowi mendatangi Polda Metro Jaya melaporkan para penuduh ijazah palsu. Sangat menarik ya teman-teman. Kita lihat bagaimana ke depannya. Ya, 4 orang dikabarkan dilaporkan langsung oleh Pak Jokowi karena delik aduan. Beliau mendatangi Polda dengan berkemeja batik berwarna coklat didampingi oleh beberapa orang pengacara. Yang menariknya, ketika diwawancara oleh para media wartawan yang hadir pada waktu itu, dia mengatakan, sebenarnya persoalan ini persoalan ringan. Kok berbeda antara kata dan perbuatan? Iya kan? Masalah ringan mana di dunia ini sampai diadukan? Masalah ringan mana di dunia ini sampai diadukan? Kalau ringan, ya ringan. Ya sebenarnya saya setuju, sepakat dengan Bapak Jokowi. Sebenarnya persoalan ringan, nggak perlu diadu-adukan. Cukup tunjukkan ijazah. Ya kan? Tunjukkan semuanya, foto wisudanya, siapa, di mana wisudanya, di mana KKN-nya. Selesai persoalan. Nggak akan sejauh ini. Tapi karena memang dibuat samar, akhirnya orang penasaran. Semakin mencari fakta dan puzzle-puzzle menuju kepada benar atau tidaknya itu sudah sangat terlihat. Iya kan? Tambah lagi mendatangi Polda Metro Jaya ini. Ya, semoga-semoga penegak hukum adil memproses semuanya untuk membuktikan tuduhan itu salah. Berarti harus ada ijazahnya. Ibaratnya apabila saya mengatakan Bapak tidak mempunyai HP, orang yang saya tuduh tadi harus menunjukkan HP. Ini loh HP saya, tengok emailnya berdasarkan email saya, ya. Tengok WhatsApp-nya WhatsApp saya, Facebook-nya Facebook saya, gitu kan, TikTok-nya TikTok saya, kan gitu ukurannya kan. Jadi selesai. Oh iya, ini rupanya HP Bapak. Sandinya pun sandi Bapak. Jadi tidak diragukan lagi. Oke, salam pencari fakta. Saya cuma ingin bersifat netral, tidak ingin berpihak dari kanan maupun kiri, baik yang mendukung atau yang menuduh
ijazah itu palsu. Saya cuma ingin menerangkan bahwa ini loh proses perkuliahan sebenarnya itu setelah kita ini diterima di Spermaru atau WPTN itu pasti ada ospek, pasti ada penataran P4 kalau dulu, dan tahapannya setelah mendapatkan dosen pembimbing akademik, menyusun rencana studi dan hasil studi tiap semester gitu ya. Maka kalau di beberapa perguruan tinggi itu ada namanya praktek kerja lapang, ada yang namanya magang, ada yang namanya KKN, kemudian penyusunan skripsi, sampai pada laporan skripsi, ujian skripsi, dan otomatis itu semuanya bisa diakses, bisa dikenang. Kalau punya ijazah kemudian tidak melewati proses-proses itu, ya layaklah kalau orang lain menyebut ijazahnya itu layak dipertanyakan. Itu aja sih. Kalau tetap nggak mau menunjukkan atau nggak mau memunculkan di media, ya harusnya kalau dia ini pejabat publik atau mantan pejabat publik atau menuju menjadi pejabat publik, layaknya kan publik juga harusnya tahu identitas dia, kemudian ijazah dia, sekolah formalnya apa dan lain sebagainya. Jadi kalau sampai publik tidak boleh diberitahukan, tidak boleh tahu, terus pejabat publik itu yang mau diperintah siapa, yang mau dikelola juga apa, kelayakan pendidikan itu menjadi diragukan ketika dia mengelola keuangan negara, kebijakan negara dan lain sebagainya. Menurut saya begitu sih. Please go ahead. Please go ahead. Yeah. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Itu aja tuh. We walk the talk, not only talk the talk. Can't understand a word he said.